Pemirsa, lalu seperti apa kebijakan pemerintah terhadap temuan di Pondok Pesantren Al Zaitun? Sudah bergabung bersama kami Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi. Assalamualaikum Pak Muhadjir, apa sebenarnya kebijakan pemerintah terhadap temuan di Al Zaitun? Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Mahfud, Menko Polhukam, saya rasa. Jadi ada dua sisi yang akan kita tangani sekaligus. Pertama dari sisi hukum, terutama yang berkaitan dengan oknum yang ada di pesantren Al Zaitun, dan kemudian karena ini adalah lembaga pendidikan, maka kita harus menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan di sana akan tetap berlangsung dan berkelanjutan, tidak akan terganggu atau paling tidak terlalu terganggu oleh adanya masalah tersebut. Pak Muhadjir, tapi kan yang disayangkan oleh masyarakat di tengah kontroversi yang terjadi, lantas Ponpes ini tetap merekrut para santrinya. Pak Mahfud mengatakan dibebaskan seperti itu selama tidak mengganggu kurikulum yang ada, tapi dari aspek pendidikan, apakah harusnya di stop sesaat atau dilanjutkan saja Pak? Bagusnya bagaimana Pak? Ini kan langkah yang kita lakukan untuk pesantren Al Zaitun ini kan melihat juga memperhatikan dan mendengar keluhan dan protes dari masyarakat luas, dan juga bukti-bukti elektronik dari platform yang menampilkan pimpinan dari Pondok Al Zaitun ini. Ini yang menjadi alasan terutama kenapa pemerintah kemudian memberikan perhatian serius terhadap keberadaan Pondok Al Zaitun ini. Kemudian kalau itu nanti akan berlangsung, ada proses hukum, tadi dari Kabar Eskrim juga sudah menyampaikan Senin nanti akan diminta keterangan dari pimpinan pondok pesantrennya. Maka kalau nanti ini betul-betul berlanjut, maka yang harus kita pastikan saya selaku Menko PMK adalah dari sisi pendidikannya harus berlangsung seperti biasanya. Soal nanti apakah di dalamnya ada pelanggaran dalam kaitannya dengan administrasi, kemudian perencanaan kurikulum, implementasi kurikulum, dan yang lain nanti akan itu tidak akan sampai, menurut saya tidak harus sampai mengarah kepada penutupan atau pembubaran yayasan yang menaungi pesantren ini. Kita upayakan jangan sampai bikin gaduh lah. Jadi ibarat kita akan menarik rambut di dalam tepung, rambutnya ditarik tapi tepungnya jangan sampai berhamburan. Itu prinsip yang akan kita lakukan. Ya, Pak Menko menilai bahwa Al Zaitun ini bukan hanya sekedar pondok pesantren tapi komune. Bagaimana Pak Muhadjir? Saya katakan itu kan pendapat sementara saya, itu hipotetik, ya, masih perlu pembuktian, dan salah satu peluang untuk melakukan pembuktian itu nanti di persidangan. Gitu. Saya kira sudah beredar berbagai macam tulisan tentang Al Zaitun ini, komentar para pakar, para ahli, para pengamat, bahwa apa yang saya sampaikan itu berdasar dari apa yang dipaparkan oleh mereka. Tapi tentu saja untuk lebih lanjut akan kita lihat bagaimana nanti perkembangan di persidangan khususnya. Dan sebetulnya namanya komune itu semuanya terjadi di mana-mana gitu ya. Hanya ada yang sangat ekstrim, tapi ada yang biasa saja, artinya memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan tidak melanggar keberadaannya di tengah-tengah negara yang berdaulat. Tapi memang banyak juga yang perilakunya menjadi sangat ekstrim kan. Misalnya di Jepang dulu tahun 1995 itu kan terjadi itu gerakan Aum Shinrikyo itu ya. Gerakan teroris komune yang kemudian berubah menjadi aksi terorisme, yaitu penggunaan gas sarin di kereta bawah tanah di Tokyo yang membunuh ratusan orang, bahkan ada ribuan orang yang mengalami dampak terpapar dari operasi itu. Kemudian juga di Waco, Texas yang bunuh diri massal itu, yang sebuah komune yang mengajak pengikutnya untuk melakukan bunuh diri massal sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, penindakan terhadap mereka. Kita tidak ingin
praktek-praktek komunis seperti itu menjadi ideologi semacam komunalisme yang membahayakan kehidupan bernegara ini. Terutama yang harus kita waspadai adalah munculnya kelompok-kelompok sempalan yang berataskan dasar agama atau berdasar keyakinan tertentu, kemudian dia menciptakan doktrin-doktrin baru atau memodifikasi doktrin yang sudah ada, yang sebetulnya tujuannya itu adalah untuk membangun kultus, membangun kepatuhan total kepada pimpinan, untuk menunjukkan bahwa dia cukup berdaulat, dia cukup memiliki kemampuan untuk mengontrol para pengikutnya, yang itu sebetulnya dia lakukan dengan menabrak aturan dan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara. Nah, kita berharap semua nanti akan terkuak di dalam persidangan, dan itu menjadi wewenangnya dari Pak Menko Polhukam. Nah, tugas saya nanti akan memastikan bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun proses belajar mengajarnya akan berlangsung seperti sedia kala. Nanti akan ada supervisi yang menyeluruh, dan kemudian mana bagian yang harus dibenahi, mana yang harus dihapus, mana yang harus diadakan. Kalau memang antara perencanaan dan implementasi kurikulumnya juga tidak sinkron, ya nanti akan kita sinkronkan. Karena itu pada kesempatan ini saya menghimbau kepada wali santri, pada orang tua siswa, dan juga kepada para siswa, kalau ada tenang-tenang saja, jangan ikut merasa gelisah terhadap masa depan pendidikan putra-putrinya, gitu ya. Dan juga kalau memang nanti dimintai keterangan dari pihak berwajib, mohon dijelaskan apa adanya secara gamblang, jangan ditutupi, sehingga akan mempermudah proses penegakan hukum di Pondok Pesantren Al-Zaitun ini dengan lancar dan secepatnya, biar segera selesai lah. Karena ini juga tahun politik, jangan sampai nanti terbawa-bawa, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi isu politik yang akhirnya masalahnya tidak selesai, tetapi malah menjadi komoditas yang tidak menguntungkan untuk kepentingan membangun bangsa ini. Pak Menko tadi menegaskan bahwa kurikulum tetap berjalan, silakan kurikulum terdiri. Tapi ungkapan menarik Bapak, ibarat menarik rambut dalam tepung, cukup satu helai rambutnya, bukan tepungnya yang diobrak-abrik Pak ya. Tapi Pak, ini fakta di lapangan. Kemarin waktu ada gelombang penolakan, tepungnya ini lengket banget Pak sama rambutnya. Mereka simpatisan, relawan Panji Gumilang membuat barikade menghalau masa yang kontra akan Ponpes ini. Kalau sudah nempel banget, sudah lekat banget, gimana itu Pak nariknya? Saya kira nempelnya ya tidak seluruh tepung kan, paling hanya sekitar rambut saja lah. Pasti ada sih itu nanti faktor ikutan itu, dan kita sudah punya pengalaman kok bagaimana menarik rambut di tumpuan tepung itu. Kasus-kasus seperti yang kemarin terjadi di Jombang kan ternyata juga kita selesaikan dengan lancar saja. Pihak yang terlibat juga sudah ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kemudian proses belajar mengajar juga berjalan seperti sedia kala, sampai sekarang juga aman-aman saja. Kita optimis saja lah, kita berharap hal yang lebih baik, hal yang baik, jangan menghitung yang terlalu buruk. Baik, terima kasih banyak Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu Bapak, karena kabarnya kejutannya, keputusannya hari Senin pekan depan Pak ya. Kita tunggu sama-sama ya Sira ya. Terima kasih Mudah-mudahan Pak Menko. begitu. Siap. Baik, siap. Terima kasih.